Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan marah. Kita hidup di dunia ini memang tidak lepas dari sebuah permasalahan. Banyak masalah-masalah yang timbul, banyak masalah-masalah yang terjadi, dan mau tidak mau kita tidak bisa mengelakkan. Kita tidak bisa menghindari dari sebuah masalah. Bahkan masalah-masalah yang terjadi itu sangat kompleks sekali. Sangat banyak sekali. Artinya masalah yang satu belum selesai. Kemudian timbul masalah yang lainnya. Sehingga menjadi masalah yang semakin banyak. Permasalahan yang semakin kompleks. Masalah-masalah yang terjadi terkadang dari sebuah harta. Masalah yang terjadi terkadang dari sebuah kesehatan. Masalah terjadi dari keluarga kita. Kadang masalah terjadi dari anak kita, dari istri kita, dari suami kita, bahkan juga dari orang-orang di sekeliling kita. Dan masih banyak masalah-masalah yang timbul, yang terjadi di antara kita semua, dan bahkan menyangkut diri kita sendiri. Itulah kehidupan dunia yang tidak mungkin terlepas dari sebuah masalah. Dan bahkan masalah itu adalah bagian daripada kehidupan kita. Dan masalah itu adalah bagian daripada ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Oleh sebab itu, ketika kita menghadapi suatu masalah, apa yang kita lakukan? Secara sengaja ataupun tidak sengaja. Terkadang bahkan kita berputus asa menghadapi suatu masalah. Banyak yang timbul karena sebuah masalah. Di antaranya putus asa, di antaranya stres. Dan banyak yang timbul karena sebuah masalah, yaitu marah, emosi, tidak bisa menahan amarah kita. Diri kita marahin, orang-orang di sekitar kita pun juga kita marahin. Padahal kita tidak boleh marah, kata Rasulullah Muhammad SAW.
Rasulullah berpesan kepada kita, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kalau kita mampu menjaga amarah kita, insya Allah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun hadirin, mampukah kita menjaga amarah-amarah kita? Mampukah kita menjaga emosi-emosi kita? Kalau kita mampu menjaga amarah kita, menjaga marah-marah kita, insya Allah kita adalah calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kita mampu menjaga amarah kita, maka kita tergolong hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, disediakan surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134 yang berbunyi, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mampu membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Jadi infak, sedekah itu tidak menunggu kita kaya. Ya, kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya kita bisa kaya. Nah, kalau takdir kita pas-pasan, berarti seumur hidup kita tidak akan berinfak, tidak mau untuk berinfak, karena kondisi kita yang pas-pasan. Tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, hendaknya kita berinfak, hendaknya kita bersedekah, hendaknya kita membelanjakan sebagian harta yang kita miliki yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dalam keadaan miskin, dalam keadaan kaya. Kalau kita mampu berinfak dengan ikhlas karena Allah, maka itu tandanya kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah. Amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nantinya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kadhiminal ghaid, ciri-ciri orang bertakwa itu adalah mampu menahan amarahnya. Kalau kita ingin menjadi hambanya yang bertakwa kepada Allah, kalau kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Hendaknya kita menjadi hamba Allah yang mampu menahan amarah-amarah kita.
Kalau kita mampu menahan amarah kita, insya Allah Allah menjanjikan kepada kita surganya yang penuh dengan kenikmatan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Kalau kita mampu menahan amarah kita, maka kita termasuk golongan orang yang bertakwa kepada Allah, termasuk orang-orang penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebuah permasalahan itu tidak bisa diselesaikan dengan sebuah amarah, apakah sebuah permasalahan itu selesai dengan marah-marah kita? Tidak. Malah dengan amarah kita, emosi kita, justru masalah itu tidak akan selesai. Justru akan timbul masalah-masalah baru yang terjadi pada diri kita dan keluarga kita. Maka oleh sebab itu, kita harus mampu menjaga amarah kita, sabar dalam menghadapi kehidupan ini yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mampu mempraktekkan, bisa menjaga amarah kita. Semoga bagi kita adalah sebagaimana Rasulullah bersabda, la taghdab walakal jannah. Kalau kita mampu menjaga amarah kita, maka bagi kita surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.